Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 24. Saya Yerli Sadia. Saya Amri Tarikan. Saya Ikhlas Adawatul. Akan melakukan observasi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak, nanti kan Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Pak ya? Iya betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach itu akan saya amati Pak ya, Iya. dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan. Nanti Bapak sampaikan, jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Nah, untuk yang pertama Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang itu pastinya adalah tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Nah, yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya? Iya betul Pak. Terdiri dari kehadiran penuh atau passion, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, nah dan yang satu lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya betul Pak. Yang diantara ketiganya itu kira-kira nanti yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan itu yang saat coaching nanti yang mana Pak? Dari ketiga itu tadi, yang mungkin yang akan saya lebih spesifik yaitu yang pertama adalah tentang pertanyaan berbobot kepada coaching Pak, kepada coach Pak. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Oh baik, jadi ada 2 Pak ya, Iya. yang Bapak ingin kembangkan lebih spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu nanti apa Pak? Saya sih salah satu indikator yang saya inginkan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi Pak. Kemudian tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan dan langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh coach tersebut Pak. Baik Bapak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Iya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Iya Pak. Silahkan Bapak melakukan proses coachingnya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Yerli, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Tamrin, alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabar Pak Tamrin? Alhamdulillah Bu, baik. Oh iya Bu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau bercerita. Kira-kira cerita apa Bu? Silahkan Bu. Iya Pak, saya itu ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh oke. Silahkan Bu, kira-kira apa yang mau diceritakan? Ini loh Pak, di sekolah saya tuh kan melihat siswa itu kayaknya tuh
banyak rasa bosen ya Pak kita belajar di sekolah itu, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara ceramah, padahal kan mereka tuh bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah Pak. Jadi kayak di sana juga bisa menggunakan selain lapangan yang luas, taman yang juga bisa memadai dalam media pembelajaran yang akan digunakan oleh rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah Pak gitu. Jadi kayak hanya menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa bosan Pak melakukan pembelajaran yang monoton gitu loh Pak. Oke, baik Bu. Berarti di sekolah Bu Yerli masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Betul Pak, itu pembelajaran dengan cara ceramah saja Pak. Setelah saya lihat itu ternyata siswanya tuh pada males Pak untuk mengikutinya. Jadi kayak kurang antusias untuk belajar di sekolah, jadi mereka hanya males-malesan saja. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya tuh pengen ada perubahan kecil lah Pak, untuk setidaknya tuh sedikit terlihat ada perubahan di sekolah itu Pak. Jadi kayak cara pembelajarannya tuh sedikit lebih dirubah, mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media yang ada di sekolah, kayak pemanfaatan sarana prasarana yang bisa dilakukan oleh guru-gurunya itu Pak untuk melakukan perubahan. Oke, jadi Bu Yerli ingin adanya perubahan di rekan atau teman sejawat Bu ya? Betul untuk Pak. merubah cara mereka mengajar. Oke, jadi perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan yang menuju lebih baik Pak pastinya ya kan, kayak seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan media pembelajaran, sarana prasarana yang ada itu secara maksimal Pak, jangan kayak dianggurin saja, jadi kayak disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif yang Ibu inginkan Bu ya? Betul Pak. Itu kan sudah masuk ke level 10 ya Bu. Jadi kira-kira untuk saat ini di sekolah Ibu itu menuju atau sampai level mana Bu? Kalau menurut saya sekarang itu, menurut saya tuh di level 5 mungkin Pak ya, karena masih banyak yang beberapa guru yang sudah memanfaatkan tapi belum secara maksimal sarana prasarana yang ada di sekolah. Ada juga yang sudah pengembangan diri merupakan memanfaatkan teknologi dan juga kurang menggunakan PowerPoint juga Pak. Tapi sebagian besar masih belajar begitu-gitu aja, walaupun juga ada 1-2 yang sudah menggunakan. Tapi banyak sekali yang masih menggunakan metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah begitu Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira di level berapa yang Ibu inginkan dari rekan-rekan guru? Ya, saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya Pak ya, karena emang perubahan tuh walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan-perubahan kecil dulu kita mulai. Saya nggak muluk-muluk, sejujurnya saya pengen cuman kayak di level 7 lah Pak untuk saat ini gitu, agar guru-gurunya tuh berantusias untuk melakukan pengembangan diri media pembelajaran ke depannya gitu loh Pak. Oke, kalau sudah begitu Bu, langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama saya mendiskusikannya dulu ya Pak, permasalahan dari itu kepada semua rekan-rekan guru yang mungkin pengen adanya perubahan untuk pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ada perubahan, mungkin saya juga akan lakukan pendampingan, terus ada kayak melakukan mentoring gitu Pak. Oke, berarti Ibu akan melakukan mentoring ya Bu? Betul Pak. Selain mentoring, adakah strategi lain untuk yang bisa Ibu terapkan Bu? Kalau mungkin sepertinya itu kalau mencakup skala besar ya Pak ya, mungkin saya punya target kayak ada cara pelatihan workshop atau seperti seminar gitu Pak, biar ada perubahan sedikitnya Pak. Oke, baik. Kira-kira tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya dan strategi yang dilakukan itu gimana Bu? Kira-kira kalau saya yang paling nyaman dan paling cepat itu sekarang itu adalah mentoring Pak, karena waktunya cepat ya Pak ya, setiap hari bisa kita lakukan untuk mentoring. Nah sasarannya yang ingin ada perubahan itu pada pelatihan ini
tuntutan dari sekolah itu ada pelatihan sebenarnya tuh itu panjang banget ya. Belum ada kemauan secara sendiri Pak. Jadi saya pengennya melakukan kesadaran diri dari guru-guru yang ada di sekolah saya gitu loh Pak. Oke, baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Yerli untuk melakukan mentoring tersebut, Bu? Saya tuh punya teman yang jago IT Pak. Mungkin kayak Miss Lian juga bisa membantu kita untuk menyamakan konsep-konsep seperti ini ya. Miss Lian juga di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasaran lebih banyak gitu Pak yang tercakupnya. Oke, baik Bu Yerli. Berarti nanti Ibu akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya? Betul Pak, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya. Sekarang kita sudah ada di penghujung Bu ya. Jadi dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Pak ya. Dari gambarannya itu bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin yang nanti saya akan ambil itu dengan cara mentoring terlebih dahulu bisa dilakukan untuk waktu terdekat Pak. Oke, wah, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita lagi dari Ibu Yerli. Saya sudah melakukan mentoring, mungkin kita cukupkan dulu Bu sampai sini Bu ya percakapan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita akan mengobrol-ngobrol kembali. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dari keluh kesah saya ucapkan Bapak terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Yerli. Semoga kita bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam Pak Eko. Baik Pak Tamrin, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak? Iya Pak, silakan Pak. Yang akan saya tanyakan pertanyaannya kepada Pak Tamrin. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak? Ya, terima kasih Pak. Tadi selama saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi terhadap coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik Pak Tamrin, berarti Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian selain itu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Tamrin sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan coach itu sudah cukup fokus terhadap coach. Arahnya di situ Bapak sudah ada sudah present ya Pak, kadar penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif juga tentunya. Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan berbobot tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, satu lagi boleh Pak kalau ada yang ingin saya tanyakan? Silakan Pak. Nah, kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah saya ingin mendalami kembali
atau lebih memahami tentang Alur Tirta Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya Alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Pak. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.